Kartosuwiryo dengan Darul Islamnya melakukan perlawanan terhadap Belanda dan kemudian kepada pemerintah RI karena Kartosuwiryo ini adalah salah satu pemimpin dari pemberontakan DITII yang berpusat di Jawa Barat. Pemberontakan DITII yang dipimpin Kartosuwiryo di Jawa Barat ini mulai terjadi pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Kartosuwiryo ini memiliki nama lengkap yaitu Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Dan dia ini dikenal sebagai pemimpin dari pemberontakan DITII Jawa Barat. Latar belakang yang mengakibatkan Kartosuwiryo ini melakukan pemberontakan dan ingin mendirikan negara Islam Indonesia karena negara Islam Indonesia. Kenapa kok ingin mendirikan negara Islam Indonesia? Karena pada saat itu adanya rasa ketidakpuasan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda. Kenapa bisa dikatakan kemerdekaan Indonesia pada saat itu masih dibayangi oleh Belanda? Karena setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tentara Afnai atau tentara dari sekutu ini datang kembali ke Indonesia dengan tujuan pada saat itu tentara sekutu ingin membebaskan tawanan perang. Karena Afnai ini datang bersama dengan Nica, yang notabene adalah tentara Belanda, mereka ini justru melakukan peperangan dengan rakyat Indonesia dengan tujuan mereka ingin menduduki kembali wilayah Indonesia. Bayang-bayang Belanda ini karena mereka melakukan pemberontakan, akhirnya tercetuslah ide untuk melakukan diplomasi. Diplomasi yang pertama pada saat itu adalah Perjanjian Linggarjati. Setelah Perjanjian Linggarjati masih terjadi pertikaian dengan Belanda atau yang biasa dikenal dengan agresi militer Belanda kedua. Agresi militer Belanda kedua ini kemudian mengakibatkan adanya perundingan Danville. Maksud saya agresi militer Belanda 1 mengakibatkan adanya perundingan Danville. Isi dari perundingan Danville inilah yang membuat Kartosuwiryo ini merasa tidak terima. Karena sebelumnya di Perjanjian Linggarjati, wilayah Indonesia yang diakui oleh Belanda adalah wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun ketika di Perjanjian Danville ini, wilayah Indonesia yang diakui Belanda justru semakin sempit, yaitu hanya wilayah Jawa Tengah, Jogja, dan juga Sumatera.
Karena wilayah Jawa Barat otomatis tidak masuk ke wilayah Indonesia yang diakui Belanda. Nah, Kartosuwiryo ini merasa tidak terima dengan hal tersebut karena dengan adanya perjanjian Renville ini mengakibatkan TNI khususnya di wilayah Jawa Barat ini harus pindah ke Jawa Tengah dan juga Jogja. Nah, karena dia tidak mau, akhirnya Kartosuwiryo ini bertekad untuk mendirikan negara Islam Indonesia dan juga ada tentara dengan tentaranya yaitu Tentara Islam Indonesia. Nah, pada saat itu Jabar ini karena bukan bagian dari Indonesia, akhirnya Kartosuwiryo kan ingin mempertahankan Jawa Barat. Nah, bekerja sama dengan Sabilillah dan Hizbullah. Nah, mereka akhirnya membentuk Tentara Islam Indonesia atau saya singkat TII. Nah, sedangkan di Indonesia pada saat itu juga masih ingin mempertahankan wilayah Indonesia atau tetap melakukan diplomasi dengan Belanda. Karena setelah perjanjian Renville pun Belanda masih melakukan agresi militer, yaitu agresi militer Belanda II yang menyerang wilayah Jogja. Nah, kemudian ada perjanjian Romroyen dan KMB yang terakhir. Nah, Kartosuwiryo ini tidak tahu dengan adanya Romroyen dan KMB. Nah, karena dia merasa tidak diberitahu, akhirnya semakin marah dan dengan tegas langsung memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Nah, ini bisa dikatakan sebagai awal mula dari pemberontakan, yaitu ditandai dengan berdirinya negara Islam Indonesia. Nah, dengan adanya negara Islam Indonesia ini tentunya menjadi ancaman tersendiri yang datang dari dalam Indonesia. Nah, kenapa menjadi ancaman tersendiri? Karena NII mereka ini selalu melakukan gerilya. Nah, karena dengan adanya gerilya yang dilakukan, banyak masyarakat yang merasa diresahkan. Karena hal itu akhirnya pemerintah berusaha menumpas dengan melakukan operasi pagar betis. Nah, operasi pagar betis ini dilakukan pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Jadi operasi ini karena NII ini melakukan gerilya di hutan, TNI bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk berusaha menangkap anggota dari negara Islam Indonesia Jawa Barat. Nah, akhirnya dari operasi pagar betis ini membuahkan hasil, yaitu Kartosuwiryo dihukum dengan cara dihukum mati. Nah, kenapa kok dihukum mati? Karena awalnya Kartosuwiryo ini diajak untuk berdamai, namun karena dia melawan, akhirnya jalan yang dipilih adalah menghukum mati. Nah, kita kembali ke soal. Di sini pertanyaannya adalah Kartosuwiryo dengan Darul Islamnya melakukan perlawanan terhadap Belanda dan kemudian kepada pemerintah RI karena yang A. Kartosuwiryo tidak diangkat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Bukan ya. B. Kartosuwiryo menyalahkan Soekarno karena dianggap membiarkan orang sosialis dan komunis ada dalam kabinet Syahrir. Tidak juga. Yang C. Kartosuwiryo tidak mengakui perjanjian Renville yang mengharuskan pasukan TNI hijrah ke Jawa Tengah.
Yang D, TNI menyerang basis Darul Islam. Tidak, karena ini yang ditanyakan adalah latar belakang perlawanan terhadap Belanda dan kemudian kepada Republik Indonesia. Yang E, pihak PKI memprovokasi Darul Islam. Bukan, jawaban yang tepat adalah yang C. Yang tadi karena akibat adanya perjanjian Renville yang kemudian mengharuskan TNI di Jawa Barat hijrah ke Jawa Tengah. Dan juga karena rasa tidak puas terhadap Republik Indonesia yang tidak bisa mempertahankan wilayahnya dari Belanda.